Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin muslimin muslimat yang sama-sama mengharap ridho dan magfirah Allah. Malam ini kita mengenai diat dalam hukum agama. Di kita tidak berlaku hukum Islam, tapi nanti kalau Islam memberlakukan hukum ini, kita harus mengenal dan harus tahu. Pak, kira-kira kita mau nggak di kita berlaku hukum Islam? Mau nggak? Mau? Mau nggak? Yakin mau? Kalau nih, ya kalau ini seandainya di kita diberlakukan hukum Islam, pertanyaan, jika nanti seseorang kehilangan telunjuk satu jari, kira-kira harus diganti dengan apa diatnya? Ini hukum Islam loh. Ini hukum Islam. Ketika kita menghilangkan jari, ya, satu jari yang lain, lalu kita tidak dipotong lagi jari, tapi harus membayar diat. Berapa diatnya? Ada yang tahu? Waduh, kalau begitu terlalu jauh ya. Kita ingin memberlakukan hukum Islam di kita. Kalau kehilangan gigi satu, itu harus dibayar diatnya dengan apa? Gak tahu ya. Kita belajar malam ini. Mudah-mudahan sedikit kita mengenal hukum dalam Islam yang disebut diat. Di antaranya yang akan kita pelajari malam ini, satu, diat pembunuhan. Dua, diat jika menghilangkan anggota badan. Tiga, menghilangkan gigi atau jari. Itu berapa diatnya? Tentu saja ini diatur secara syariat dan kita perlu tahu karena ini mungkin satu saat terjadi. Saya bacakan dulu satu hadis di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1209. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As, dan terima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ala ketahuilah, inna diatal khoto'i, sesungguhnya diat orang yang membunuh kesalahan. Jadi membunuh tapi kesalahan. Wasibhil amdi, atau membunuh seperti sengaja. Sengaja bukan? Bukan, seperti sengaja. Maka Nabi Sauti, membunuh dengan pecut, wal aso, atau tongkat, maka diatnya mi'atun minal ibili, 100 dari unta. Minha, di antara yang 100 unta itu,
arba'una fi butuniha auladuha. 40 unta yang di dalam perutnya ada anak. Unta bunting. Nah, ini barangkali diat yang ditetapkan dalam agama jarang dikenal orang Islam. Jarang tahu kan? Kenapa? Jarang dipelajari. Karena memang di kita tidak berlaku hukum ini. Padahal dalam agama diatur secara syar'i. Ketika orang membunuh, maka dia harus dibunuh. Namanya kisos. Dan ini berdasarkan satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 178. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ini kalau Islam ya memberlakukan hukum di negeri ini, maka yang membunuh itu wajib dibunuh. Jadi wajib dibunuhnya. Dan mungkin ini mengurangi anggaran pemerintah ya. Kenapa? Karena sekarang di kita yang membunuh itu di mana? Di penjara. Di penjara perlu biaya. Perlu dikasih makan, kalau sakit diobati begitu. Kalau hukum ini berlaku, mungkin negara tidak perlu mengeluarkan biaya itu. Membunuh, bunuh lagi. Inilah hukum yang berlaku dalam Islam. Kejam? Tidak. Justru ini akan mengurangi kekejaman orang. Karena orang akan berpikir ketika membunuh, resikonya dia dibunuh. Begitu Islam itu. Tentu saja orang akan membunuh berpikir dulu. Tidak seperti sekarang, bunuh saja. Ya, paling di penjara begitu. Kalau hukum Islam berlaku, orang membunuh berarti dia harus berani mati. Karena dia pun akan mati. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau orang yang membunuhnya itu khotoan? Tidak sengaja. Atau kesalahan. Contoh, mau membunuh si A, malah yang terbunuh si B. Nah, itu namanya khotoan. Atau membunuh yang mirip-mirip sengaja padahal tidak. Seperti apa ya? Di hadis diterangkan di sini ya. Yang disebut syibhul amdi. Mirip-mirip sengaja. Contoh, orang mukul dengan pecut, dengan cambuk, dijebrot. Akarnya kayak dijebrot, golepak we mau. Ada seperti itu. Nah ini namanya syibhul amdi. Mirip-mirip sengaja. Atau cuma dipukul dengan tongkat, ada tertarik nih nenggel. Nah oke. Ya, ada kan seperti itu. Dipukul dengan tongkat, dia mati. Nah ini membunuh seperti ini disebut dalam bahasa hadis syibhul amdi. Eta disintrek, cetet, golepak. Nah, itu namanya membunuh syibhul amdi. Maka Nabi SAW menyebutkan, jika orang membunuh seperti itu, ya, khotoan, tidak sengaja, atau dia bukan bermaksud membunuh, tiba-tiba orang itu terbunuh seperti itu. Maka dia kalau dimaafkan oleh keluarganya, dia harus membayar 100 unta. Jadi satu nyawa itu ditukar dengan 100 unta. Kira-kira ada yang mau membunuh 100 unta? Mahal itu. Dan Rasul SAW menyebutkan minha arba'una fi butuniha auladiha. 40 unta di perutnya ada anak-anaknya.
Berarti 40 unta harus unta bunting. Lalu yang 60 itu ada aturan nih. Tidak 100 unta saja, tidak. 40 unta bunting semua. Kudu dipilih nurareuneuh tah 40. Lalu di dalam hadis riwayat Abu Daud juga riwayat At-Tirmizi dijelaskan ad-diyatu salasuna hiqqah. Yang 30 lagi hiqqah. Hiqqah itu unta yang berumur 4 tahun. 30. Wasalasuna dan 30 lagi jada'atan. Jada'atan itu unta yang berumur 5 tahun. Ya. Wa arba'una khalifatan dan 40 unta khalifatan. Fi butuniha auladuha. Jadi 40 yang di perutnya ada anaknya, ya, 40 itu. Kemudian 30 unta berumur 4 tahun, 30 lagi unta berumur 5 tahun. Ini yang harus dibayar. Ini namanya diat. Kalau tidak, dibunuh lagi. Seperti itu. Jadi ini adalah aturan syar'i yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul melalui tuntunan syariat. Nah kemudian bagaimana kalau hanya dipotong jari? Ya misalkan ya orang kehilangan jari karena kita, apapun penyebabnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jari baik hinsir ya atau ibham ini sama diatnya, tidak dibedakan. Semua jari, jari tangan, jari kaki, kehilangan satu jari harus dibayar dengan 10 unta. Asa meninggal ngitan jarinya. Berani nggak menjual satu jari 10 unta? Itu Islam. Ketika kita menghilangkan jari seseorang, maka diatnya harus membayar 10 unta. Atau satu gigi. Baik gigi depan atau gigi geraham. Sama. Berdasarkan hadis, itu tertulis di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1210. Itu hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, hadhihi wa hadhihi syawa'un. Yang ini dengan yang ini sama. Jadi Nabi menjelaskan ini, yang ini dengan yang ini sawaun. Diatnya sama. Yakni al-hinsiro ini kelingking, wal ibhama dan ini ibham ibu jari, ini diatnya sawaun sama kata Nabi. Berapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, diatul asabi sawaun. Diat jari-jari, baik jari tangan atau jari kaki, sawaun. Diatnya sama. Berapa? 10 unta. Wal asnanu sawaun. Juga diat kehilangan satu gigi juga sama. As-saniyatu gigi depan, wadirsu atau gigi geraham sawaun sama. Jadi kalau kita berkelahi sampai pukul orang, copot giginya satu, wah, maka dia harus dicopot giginya satu. Itu kisosnya.
Bagaimana kalau dia bayar diat? Kata yang kehilangan gigi, ya biarlah saya maafkan. Tapi bayarlah diat. Dia harus membayar 10 unta. Tinggal pilihan. Coplok huntu hiji atau bayar 10 unta. Bagaimana kalau 2? Hitung saja. 1 gigi 10 unta. Bayangkan kalau ya orang ya nyoplok huntu 2. Nah, dia hanya punya 10 unta, dia bayar unta, nu hijiri kurang kuhuntu. Kenapa? Karena 2 itu harus dibayar dengan 20 unta. Nah, ini aturan dalam agama. Ternyata aturan ini ditetapkan dalam syariat. Termasuk Nabi menyatakan bunuh-membunuh, maksiat yang dilakukan oleh seseorang terhadap yang lain, kedoliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap yang lain, ini ditetapkan dalam agama secara syar'i seperti ini. Tapi kalau dilakukannya itu satu di negeri haram, itu lebih berat lagi tuntutannya. Atau dilakukan di bulan haram. Kenapa? Kemaksiatan di tempat haram, yaitu haram Mekah dan haram Madinah, itu lebih berat dosanya, termasuk kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram. Bulan haram itu apa? Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, kemudian satu lagi Rajab. Itu bulan haram. Maksiat di bulan ini lebih besar dosanya dibanding maksiat di bulan lain. Termasuk membunuh. Jadi membunuh di bulan lain sudah harus bayar berapa? 100 unta. Bagaimana kalau di tempat haram? Harus lebih. Bagaimana di bulan haram? Harus lebih. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan ya dengan bahasa hadis, inna a'tannas 'alallah salasah. Sejahat-jahat manusia di sisi Allah adalah 3 orang. Itu Nabi menyebutkan seperti itu. Ya. Pertama, Nabi menyebutkan man qatala fi haramillah. Siapapun yang membunuh di haram Allah, maksudnya di tempat yang diharamkan Allah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud membunuh ya fi haramillah di tempat yang diharamkan Allah, haramu Makkah wal Madinah. Bahasa kita haramain. Haram Mekah atau haram Madinah. Itu lebih berat lagi hukumannya. Kenapa? Karena 2 negeri ini adalah negeri yang diagungkan dalam agama. Sampai Allah menjaga 2 negeri ini. Negeri haramain, haram Mekah dan haram Madinah dengan para malaikat. Sampai Nabi menyebutkan kedua tempat ini Dajjal saja tidak bisa masuk. Dijaga oleh malaikat. Ini dimuliakan Allah dalam agama. Lalu orang melakukan kemaksiatan di tempat itu, maka dosanya ganda, double. Bagaimana kalau orang melakukan kebaikan? Pahalanya pun double. Makanya di haram Makkah orang sholat dibanding dengan sholat di sini berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Itu. Bagaimana kalau dosa? Sama. Jadi para ulama menyebutkan kalau pahala dikali lipatkan seperti itu, maka dosa pun dikali lipatkan seperti itu. Termasuk nanti pembunuhan di haramain. Ini jelas-jelas ditetapkan secara syariat. Secara syariat ya. Makanya
Ini Nabi menyebutkan seperti itu. Jadi haramain, 2 negeri haram, 2 bulan haram. Ini ditetapkan dalam agama bahwa hukuman maksiat di bulan itu dosanya lebih besar dibanding bulan-bulan biasa. Atau orang membunuh ya mahroman yang diharamkan Allah minan nasab. Itu lebih berat hukumannya. Tadi membunuh dengan diat seperti itu membunuh yang lain. Tapi kalau dia membunuh saudara senasab, adik, kakak, begitu ya, yang ada kaitan nasab dengannya, itu lebih berat lagi dalam Islam. Artinya diatnya harus melebihi diat yang ditetapkan Rasul tadi secara umum. Jadi ini yang harus kita ingat ya. Jadi nyawa dalam Islam dihargai dengan 100 unta, ya, yang 40 unta 40 bunting, unta bunting, yang 30 unta berumur 4 tahun, yang 30 lagi unta berumur 5 tahun. Itu harga nyawa manusia. Lalu 1 jari dihargai berapa? 10 unta. Termasuk 1 gigi. Jari tangan, jari kaki, atau gigi depan atau gigi belakang. Itu dihargai dalam agama dengan 10 unta. Kalau dirupiahkan berapa kira-kira ya? 1 unta berapa kira-kira sekarang? Yang paling murah. Itu ya, itu 1 gigi saja 10 unta. Jadi Islam itu benar-benar ya mengagungkan kehormatan. Tidak asal-asalan begitu ya. Ada yang tahu kalau asuransi ya, Jasara Harja itu namanya ya. Itu kalau kehilangan nyawa diganti berapa? Ada yang tahu nggak? Asuransi? Nggak ada yang tahu ya? Ya, kan ada kehilangan nyawa, kehilangan anggota badan. Nyawa berapa digantinya? 25 juta, terlalu murah. Terlalu murah itu. Artinya Islam lebih menghargai dibanding hukum di kita. Terlalu murah 25 kehilangan nyawa. Karena Islam menghargai nyawa seseorang itu 100 unta. Ya, itu pun unta bunting lebih mahal. 40 unta bunting. 30 umur 5 tahun, 30 umur 4 tahun. Lebih murah. Sekarang dihargai. Ya, pantas orang seenaknya saja menghilangkan nyawa yang lain. Karena murah. Nah kemudian bagaimana dengan luka? Melukai. Ini ada diat dalam Islam. Dan ini juga ditentukan dalam syariat ketika orang ya, melukai yang lain. Itu dalam Islam harus dilukai lagi. Ya. Tapi kalau misalkan ya yang dilukai memaafkan, maka ia membayar diat. Dan luka yang ditetapkan oleh Rasul, luka yang sampai kelihatan tulang. Ya, jadi luka sampai tulangnya itu kelihatan. Berarti luka ini dalam ya, luka dalam. Itu Nabi SAW menyebutkan ini tulang itu dihargai sekali. Kelihatan saja tidak tertutup dengan daging dan kulit, itu harus membayar diat. Termasuk nanti tulang yang patah. Berapa diatnya?
Ada satu hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang bersumber dari Amr bin Shu'aib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil mawadihi. Nah, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil mawadihi, mengenai orang yang luka sampai kelihatan tulang. Ya, dilukai sampai tulangnya kelihatan. Bagian mana? Bagian manapun. Ya, pokoknya dengan luka itu sampai tulang itu kelihatan. Itu namanya mawadih. Nabi menyatakan khamsun. Dia harus membayar dengan 5. Khamsun minal ibil. 5 dari unta. Unta yang mana? Hitung unta yang paling mahal di antara yang tadi. Yang umur 5 tahun, yang umur 4 tahun, atau yang bunting. Itu harus dibayar dengan 5 unta. Itu hanya sekedar luka. Hanya sekedar luka. Sampai tulang kelihatan. Khamsun, khamsun, kata Nabi. Khamsun minal ibil, 5 dari unta. Kemudian dalam riwayat Ahmad wal arba'ah, ya. Ini kalau kita dengar hadis riwayat imam yang 4, itu kalau kita mau membuktikan di kitab aslinya, kita bisa melihat di kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud, kemudian At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Itu istilah akhrajahul arba'ah. Kalau hadis diriwayatkan oleh imam yang 4, berarti Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah memuat hadis ini dalam kitab beliau. Wazada Ahmadu, dan Imam Ahmad menambahkan di hadis itu, wal asabi'u sawaun, sedangkan jari-jari diatnya adalah sama. Kulluhunna, tiap satu jari, asrun, harus membayar 10. Asrun minal ibil, 10 berupa unta. Nah, dengan keterangan-keterangan di atas tadi, jelas bagi kita. Pertama, ya, maksiat di tempat haram, termasuk di haramain, haram Makkah, haram Madinah, atau di bulan haram, ya, atau maksiat kepada mahram yang diharamkan Allah, yaitu orang yang senasab dengan kita. Itu lebih berat hukumannya dalam agama, termasuk membunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, membunuh sengaja, hukumnya kisos, kecuali dimaafkan keluarga yang terbunuh. Jadi membunuh sengaja hukumnya kisos, harus dibunuh, kecuali kalau ahli waris memaafkan. Dia harus membayar diat atau dimaafkan dengan cara gratis, tidak perlu bayar apa-apa, boleh, asal keluarganya yang memaafkan. Tapi kalau ternyata dia membunuh, 1 al-khoto, kesalahan membunuh, 2, ya, dia membunuh tidak sengaja. Hayang pirage dek nyepret hungkul, aigis dicepret maut, dah seperti itu. Itu sibhul amdi, seperti sengaja membunuh. Tapi kan yang namanya membunuh, masa membunuh dengan cambuk? Beda dengan dia bawa golok, begitu beda. Dengan cambuk, kebetulan dia itu mati. Maka di dalam agama ditetapkan sebagai diat yang ia harus mengganti kepada keluarga. 1, ya, nyawa
dihargai dengan 100 unta. 30 unta berumur 4 tahun, 30 unta berumur 5 tahun, 40 unta bunting. Yang keempat, diat 1 jari atau 1 gigi. Tiap-tiap 1 jari atau gigi dibayar dengan 10 unta. Yang terakhir, diat luka sampai kelihatan tulang, maka diatnya dia harus mengganti dengan 5 unta. Itulah aturan dalam syariat secara hukum yang berlaku kalau di tempat itu berlaku hukum Islam. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Barakallah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai orang yang bertengkar tadi, jadi kalau hukum Islam dilakukan, maka kalau menghilangkan gigi akan kena diatnya 10 unta gitu. Nah ini kalau bertengkarnya padahal dia itu mempertahankan diri, misalnya dia mau dibegal atau apa, tapi kan terus dia yang mukul terus giginya hilang yang membegal itu. Apakah juga masih tetap berlaku karena dia walaupun sengaja tidak sengaja itu tetap kena diat tadi. Apakah tidak ada pertimbangan misalnya kalau tidak sengajanya bahkan dia tadinya yang terancam sebetulnya hanya karena mempertahankan diri dia akhirnya menghilangkan gigi orang. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Hukum dalam Islam itu ditetapkan dengan qadhi. Jadi tidak begini, begitu orang memukul kemudian copot gigi orang, gigi yang lain begitu. Lalu dia ditetapkan harus membayar 10 unta, tidak begitu. Nanti yang menetapkan hukum secara itu ya, secara ketentuan tadi siapa? Al-Qadhi. Tentu saja ada istilah mahkamah begitu ya, yang menghukumi. Kenapa? Karena ini harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat oleh siapapun yang jadi penetap hukum pada saat itu. Yang mencuri saja tidak begitu mencuri dipotong tangan, tidak. Ini apa nanti motif pencurian itu dan sebagainya, dan itu dipertimbangkan oleh hakim pada saat itu. Ya, jadi tidak begitu saja begitu menghilangkan gigi orang dia harus dikisos atau dia harus membayar dengan 10 unta, tidak. Itu yang menetapkan nanti hakim yang berlaku di zaman itu. Cukup begitu? Ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Mangga silakan. Ya. Salatnya begini ya. Ini masalah ikhtilaf ya. Ada yang menyatakan 100.000 kali dibanding di tempat lain itu di Masjidil Haram. Ya. 1000 kali di Masjid Nabawi. 500 kali lipat di Masjidil Aqsa. Jadi 3 ini masjid yang diberi barokah oleh Allah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibanding masjid lain. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali lipat dibanding masjid yang lain.
Itu pendapat pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, bukan hanya di Masjidil Haram saja, tapi di sekitar haram. Itu ya, baik haram Makkah atau haram Madinah. Kalau di Madinah bukan di Masjid Nabawi saja, tapi termasuk di Masjid Bukhari tadi. Ya. Di Masjid Bukhari. Karena Masjid Bukhari itu ada di sekitar haram Madinah. Seperti itu. Dan ini ikhtilaf. Cuma yang lebih sorih ya. Yang lebih sorih karena ada hadis yang menetapkan tidak boleh ya umat Nabi mengadakan perjalanan khusus untuk cari barokah kecuali ketiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, dengan hadis ini lebih sorih yang ditetapkan barokah sampai berlipat kali dibanding sholat yang lain, 3 masjid yang ini. Makanya kalau kita ya kan di hotel itu ada musolanya ya. Ingat itu waktu ya saya mau taraweh itu kalau berjubel gitu, udah di sini saja katanya. Saya nggak mau. Kenapa? Saya berpegang kepada hadis tadi. Yang ada jaminan itu di haram. Di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi. Di Masjidil Aqsa. Ya. Cuma ya orang yang berpendapat bahwa di sekitar haram, bukan hanya di Masjid Haram saja, ya, itu karena ada jaminan dari Rasul negeri haram tidak bisa dimasuki Dajjal. Tentu saja yang lebih sorih yang menyatakan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, karena memang yang disebut oleh Nabi seperti itu. Ya, kita di hotel, ya tentu saja kita tidak termasuk sholat di Masjidil Haram karena memang di hotel, sekalipun dekat, ya itu kelihatan kan gitu. Ya, apalagi di tingkat atas kita bisa melihat orang yang sholat di haram begitu. Nah, kedua, kenapa saya katakan Masjid Haram saja, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa saja? Karena hukumnya pun beda. Ketika kita ya sholat di Masjidil Haram berjamaah dengan orang setempat, kita ikut sholat berjamaah dengan yang mukim. Kalau duhur berapa? 4 rakaat, isya 4 rakaat, gitu. Asar 4 rakaat. Tapi ketika kita sholat di hotel begitu, maka kena dengan hukum safar. Seperti itu. Makanya yang lebih sorih ya Masjidil Haramnya, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa-nya, bukan sholat di sekitar haram itu. Sekalipun ini dua pendapat masing-masing beralasan seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup.